Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sore hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti rangkaian kegiatan Rakorda kedua tahun 2023 yang diselenggarakan oleh BAN SM Provinsi Jawa Barat. Salam dan salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Ketua BAN SM Pusat atau yang mewakili, kemudian yang saya hormati Bapak Ketua BAN SM Provinsi Jawa Barat dan seluruh jajaran pengurus, kemudian juga yang saya hormati Bapak Ketua Pelaksana Kegiatan Rakorda kedua tahun 2023. Terima kasih telah mengundang kami ke sini, Pak. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Ibu para kepala sekolah dan juga madrasah yang ada di ruangan ini. Kemudian yang terspesial dari Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Kasih Madrasah. Terima kasih kehadirannya. Tentunya yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang dari BAN SM Provinsi Jawa Barat atas undangan ke tempat ini dan atas telah diberikannya potret kami ya, potret Madrasah Aliyah Negeri 1 Sukabumi yang kurang lebih di bulan Maret tahun ini kemarin kami telah dipotret, kemudian terbit kelayakan Pak ya, layak bahwa kami Madrasah Aliyah Negeri 1 Sukabumi mendapat nilai 95, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Juga disampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang hari ini mau bersamai saya di kegiatan hari ini, di kegiatan pembukaan stand Pak. Alhamdulillah kemarin kami tiba jam 10 pagi, ternyata belum dibuka, baru beres Pak, tapi terasa kayak gitu. Alhamdulillah sampai tadi malam tuntas stand kami. Sejauh ini mohon maaf, alhamdulillah banyak yang berkunjung karena posisinya dilelewatin Pak, jadi saya berkunjung. Alhamdulillah terima kasih. Dan juga tadi juga pembawa acara sudah sebagian mencicipi produk kami. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan profil Madrasah Aliyah Negeri 1 Sukabumi. Bapak Ibu yang saya hormati, Madrasah Aliyah Negeri 1 Sukabumi tentunya bahwa kami mengawal regulasi dari Kementerian Agama dalam hal ini untuk mengawal pendidikan yang ada di madrasah. Nah, gitu ya. Oleh karena itu, tentunya juga Bapak Ibu dan hadirin semua harus kita lihat bagaimana profil secara utuh MAN 1 Sukabumi. Baik. Pertama bahwa MAN 1 Sukabumi itu aja dulu Pak. Sebelum itu. Sejarahnya dari mulai berdiri MAN 1 Sukabumi dulu sebelum tahun 1995, bahwa MAN 1 Sukabumi itu awalnya adalah PGAN, Pendidikan Guru Agama Negeri, kalau kita sebut sebagai PGAN Cibadak. Kemudian tahun 1995 sesuai dengan keputusan Menteri Agama bahwa dilebur pendidikan guru semuanya menjadi sekolah menengah atas, dan salah satunya PGAN dilebur menjadi Madrasah Aliyah. Pada saat berdiri di tahun 90 itu namanya berubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri Cibadak. Kemudian di tahun 2015 sesuai dengan keputusan Menteri Agama bahwa perubahan nama kecamatan itu dihilangkan sehingga diganti dengan
nama kabupaten, karena di Kabupaten Sukabumi itu ada 4 madrasah aliyah negeri, maka Man Cibadak menjadi madrasah aliyah negeri 1 Sukabumi. Kemudian sampai hari ini masih madrasah aliyah negeri 1 Sukabumi. Kemudian yang selanjutnya mengenai kurikulum yang kami pakai mengacu kepada keputusan Perdirjen Pendis nomor 347 tahun 2022 bahwa kami melaksanakan pembelajaran sesuai kurikulum IKM, implementasi kurikulum madrasah, implementasi kurikulum merdeka pada madrasah. Di tahun pertama kemarin, di tahun 2022 kemarin, kami mencoba melakukan pendekatan menggunakan kurikulum merdeka. Sebagian di tahun sekarang, tahun pelajaran 2023 kami melaksanakan secara utuh dari mulai kelas 10, 11. Sementara untuk kelas 12 masih menggunakan kurikulum 2013. Kemudian visi misi, silakan Pak. Visi misi tinggal dibaca saja. Lanjut Pak. Struktur organisasi ada mitra kami yang bersama-sama untuk membangun madrasah itu sesuai dengan keputusan Menteri Agama nomor 16 tahun 2020, ada komite madrasah. Nah, ini komite madrasah itu dimaksudkan untuk membersamai kami karena terus terang Bapak Ibu, pengelolaan madrasah yang relatif cukup besar untuk Kabupaten Sukabumi perlu partner, dan memang ini dilindungi oleh ketentuan sebagaimana Permendikbud ataupun PMA Peraturan Menteri Agama nomor 16 tahun 2020 menjelaskan bahwa ada komite madrasah yang salah satu fungsinya adalah untuk jalur koordinasi dengan kepala madrasah apabila ada beberapa hal yang terkait dengan pengembangan madrasah dan itu tidak bisa dibiayai oleh bos, maka kepala madrasah bersama-sama dengan komite madrasah bisa membantu dalam bentuk sarana dan prasarana. Dan juga salah satunya adalah karena di kami tidak seluruhnya guru negeri atau PNS ataupun P3K, maka salah satu untuk menopang keberadaan guru honorer itu ditopang oleh komite madrasah. Maka komite madrasah sejajar dengan kami untuk jalur koordinatif dan yang lainnya. Lanjut Pak. Jumlah pegawai ada 25 pegawai ASN, kemudian ada non ASN ada 29 pegawai. Kemudian untuk tata usaha ada 1 pegawai ASN dan non ASN-nya ada 6. Kemudian ada non ASN Kemenag, ASN non Kemenag ada 1 orang. Kemudian karyawan yang lainnya ada 4 orang. Lanjut Pak. Sarana lanjut saja Pak. Ini keadaan lulusan siswa dari tahun 2008 sampai tahun 2022 kemarin. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk lulusan siswa presentase untuk melanjutkan, karena salah satu amanat dari pendidikan di madrasah itu satu adalah mengawal mereka untuk masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, dalam hal ini masuk ke perguruan tinggi. Yang kedua adalah membekali mereka untuk masuk ke dunia yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, tidak seluruhnya siswa yang lulus dari Man 1 Sukabumi itu ternyata mereka memiliki kecukupan finansial untuk melanjutkan studi lanjutan. Maka bisa dilihat dari tampilan berikutnya. Untuk lulusan rata-rata yang masuk ke perguruan tinggi negeri itu ada kurang lebih di tahun 2020 itu 30%, di tahun 2021 dan seterusnya. Nah, yang bekerja 44%, artinya bahwa mereka yang bekerja itu relatif cukup banyak ketimbang yang melanjutkan studi. Salah satunya adalah kenapa tidak melanjutkan studi, karena itu keterbatasan masalah finansial. Maka kami
kami melaksanakan kegiatan pembelajaran itu tidak hanya kegiatan pembelajaran yang inti sesuai dalam IKN pada madrasah, tapi Perdirjen Pendis itu menaungi bahwa dibolehkan untuk madrasah melakukan pembelajaran keterampilan. Maka di kami ada keterampilan. Ada 2 keterampilan. Yang pertama keterampilan tata boga, dan yang kedua ada tata busana. Ya, ini salah satunya yang tadi, Pak. Jadi yang 40% ini yang mereka tidak bisa melanjutkan studi, kami bekali dengan life skill gitu ya. Salah satunya bisa dilihat di depan tadi. Ada produk yang itu original produk anak, Pak. Bisa nanti Bapak Ibu mencoba kalau masih tersisa ya. Kalau masih tersisa bisa mencoba. Tadi juga Bapak mau beli ternyata sudah habis, Pak ya. Nah, itu produk-produk itu dihasilkan dari hasil produk anak, tata boga dan tata busana. Kenapa ambil tata busana? Karena Bapak Ibu, kami di Madrasah Aliyah Negeri 1 Sukabumi itu secara geografis berada di lingkungan yang dikelilingi oleh industri garmen. Jadi salah satunya karena kami dikelilingi oleh industri garmen, paling tidak ketika mereka keluar dari 1 Sukabumi dan tidak bisa melanjutkan studi lanjutan, maka ada bekal yang diberikan, life skillnya itu. Dan kami sudah berkoordinasi dengan Disnaker Trans bahwa manakala mereka lulus itu ada dua berkas yang mereka bawa yang ikut di keterampilan. Satu tentunya adalah hasil pembelajaran atau kita sebut sebagai ijazah. Lalu yang kedua sertifikat yang diberikan oleh Disnaker Trans karena mereka telah mengikuti kegiatan keterampilan. Ada tahapan-tahapan yang kami lalui untuk siswa yang ikut kegiatan itu. Pertama, ikut tentunya juga kegiatan ada prakteknya, praktek kerja lapangannya. Kemudian ada uji komnya dan sebagainya seperti misalnya di SMK yang lainnya. Jadi sekali lagi, kami kenapa harus berkoordinasi dengan pihak lain? Karena kami anggap bahwa ketika mereka keluar dari 1 Sukabumi dan hanya bilang saya ikut keterampilan tanpa dibuktikan dengan selembar sertifikat, itu sepertinya tidak akan dihargai. Maka sekali lagi, anak-anak kami yang lulus dari MAN 1 itu yang ikut kegiatan keterampilan ini, mereka nanti akhirnya dapat 2 lembar kertas ijazah dan juga sertifikat. Itu sekali lagi bahwa kenapa ini kami lakukan, karena presentasi mereka yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu relatif kalah dibandingkan masuk ke dunia kerja. Itu Pak. Lanjut Pak. Ini prestasi yang sekali lagi bahwa prestasi siswa di bidang akademik ini menunjang terhadap hasil kemarin kami pada saat diakreditasi. Ada poin-poin yang kemudian poin ini memberikan sumbangan terbaik bagi nilai-nilai kami, baik di tingkat provinsi kemudian di tingkat nasional. Ini di prestasi akademik siswa. Lanjut Pak. Ini juga prestasi akademik bisa dilihat. Kemudian kekhasan madrasah. Apa yang menjadi khas? Bahwa madrasah itu jelas salah satu tujuan pendidikan di madrasah itu adalah menumbuhkan keimanan kepada siswa. Salah satunya apa? Misalnya pembiasaan di keagamaan. Ada proses yang kami lalui, salah satunya pada saat awal pembelajaran selalu kami lakukan kebiasaan. Pertama, 15 menit pertama itu adalah ngaji, Pak. Ngaji bareng. Lamun di asrama Sili Bandungan dia gitu, Pak. Ya. Ngaji bareng, kemudian setelah itu bareng-bareng membaca surat Al-Asmaul Husna. Itu 15 menit pertama gitu. Kemudian yang kedua ada klinik Quran. Kenapa klinik Quran kita lakukan? Karena sekali lagi bahwa input atau masukan siswa ke Madrasah Aliyah itu sangat heterogen dari MTS ataupun dari SMP. Di MTS siswa mereka sangat sering menguasai pelajaran agama, itu ada Quran hadisnya dan seterusnya. Baca Qurannya sudah bisa. Tapi manakala kami terima siswa dari SMP, mohon maaf ada beberapa siswa yang memang
baru ketemu dengan pelajaran PAI-nya gitu, atau mohon maaf ada beberapa siswa yang memang kemampuan baca tulis Qurannya masih kurang, maka kemudian ada klinik Quran. Siap. Jadi sekali lagi klinik Quran ini lebih kepada matrikulasi ya untuk mata pelajaran PAI di MAN 1 Sukabumi. Lanjut Pak. Keterampilan tata busana dan tata boga tadi sudah disampaikan. Kemudian keunggulan hal yang biasa ini keunggulannya ada futsal, bola voli, paskibra, pramuka dan karate. Kemudian untuk visualnya bisa ditampilkan Pak dalam bentuk video profilnya. 3 menit kita gunakan untuk menampilkan video secara utuh bagaimana profil MAN 1 Sukabumi. Sukabumi adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, memiliki misi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dan religius. MAN 1 Sukabumi beberapa kali mengalami peralihan nama, bermula dari PGAM Cibadak, MAN Cibadak, hingga saat ini menjadi MAN 1 Sukabumi. Berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 212 Tahun 2015, beralamat lengkap di Jalan Surya Kencana Nomor KM 2 Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. MAN 1 Sukabumi memiliki daya tarik yang sangat kuat, menyimpan banyak potensi dan telah menoreh segudang prestasi baik di tingkat lokal maupun nasional. Atas berbagai prestasinya, pada tahun 2020, MAN 1 Sukabumi ditetapkan sebagai Madrasah Aliyah Negeri Plus Keterampilan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sesuai Surat Putusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2851 Tahun 2020. Lanjut Pak. Laboratorium Prakarya, Masjid, UKS. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang dimiliki madrasah ini yaitu OSIS dan MPK, Paskibra, Pramuka, PMR, Logos yang merupakan kegiatan belajar mengajar berbahasa Jepang, Karisma kegiatan peserta didik di masjid, Sen Utama yang terdiri dari seni musik, paduan suara, tari, karawitan, band, dan teater. MAN 1 Sukabumi juga memiliki program unggulan diantaranya. Coba. Terima kasih Bapak Ibu telah menyaksikan profil kami MAN 1 Sukabumi. Kami sangat berharap tentunya dari kegiatan akreditasi kemarin yang nilainya sudah kami dapatkan, ada catatan-catatan tindak lanjut yang harus kemudian kami tindak lanjuti untuk perbaikan di masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.